Anda kembali di After 10, kita masuk ke informasi selanjutnya. Rabu pagi, Kepolisian Republik Indonesia menggelar upacara untuk memperingati Hari Bayangkara yang ke-74. Peringatan hari ulang tahun Polri ini dirayakan secara sederhana di tengah masa pandemi COVID-19. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, upacara peringatan digelar secara virtual. Upacara dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo sebagai inspektur di Istana Negara. Selain itu, Kapolri Jenderal Idam Aziz juga hadir di Istana Negara. Sementara pejabat Polri lainnya mengikuti upacara di Gedung Bareskrim Mabes Polri Jakarta Selatan. Kepolisian daerah dari 34 provinsi dan sejumlah kepolisian resort juga turut dalam upacara ini. Walau digelar secara virtual, peringatan Hari Bayangkara ke-74 ini tetap berlangsung khidmat. Seluruh pejabat kepolisian sebagai peserta upacara juga memenuhi protokol kesehatan. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Putri Demes, produser lapangan CNN Indonesia di Mabes Polri Jakarta. Ya Demes, seperti apa peringatan HUT Bayangkara di Mabes Polri saat ini? Ada kegiatan apa saja tahun ini? Selamat pagi Maggie dan Mai. Hari Bayangkara ataupun hari peringatan ulang tahun Kepolisian Republik Indonesia ini menjadi hari yang sangat penting bagi kepolisian. Namun di tengah pandemi seperti ini, maka ada sebuah penyesuaian, terutama adanya penyederhanaan dari perayaan yang sangat penting ini, yakni adanya upacara yang digelar secara virtual. Dan upacara virtual ini digelar di beberapa tempat. Salah satunya ini dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo sebagai inspektur upacara dari Istana Negara, dan di Istana Negara ini juga dihadiri oleh Kapolri Jenderal Idam Aziz dan juga ada Panglima TNI pula Marsikal Hadi Cahyono yang juga hadir di Istana. Kemudian di Mabes Polri di Gedung Bareskrim ini diikuti oleh Wakapolri dan juga 16 pejabat Polri lainnya. Selain itu dari Gedung Tribrata ini juga diikuti oleh purnawirawan atau mantan-mantan Kapolri yang juga mengikuti upacara secara virtual. Selain dari Istana dan juga Mabes Polri, ini upacara virtual juga diikuti oleh kepolisian daerah di 34 provinsi, kemudian juga ada sejumlah kepolisian resor yang mengikuti upacara ini. Total ada 493 Polres yang mengikuti upacara dan ada sejumlah Polres yang juga melakukan interaksi langsung dengan Presiden tadi setelah dilakukannya upacara, yakni ada 6 Polres, yang total ada 4 Polres diantaranya ini adalah Polres dari daerah-daerah perbatasan atau daerah terluar dari Republik Indonesia. Ini ada Polres dari Sabang, kemudian dari Merauke, Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, dan juga Rotendao NTT. Kemudian ada 2 Polres lain, ini yang juga ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk bisa melakukan interaksi dan melaporkan kondisi terkini dari wilayah-wilayah tersebut. Ada Polres Pulang Pisau di Kalimantan Tengah dan juga dari Gunung Kidul. Dari Polres-Polres ini tadi Presiden menyapa dan langsung menanyakan bagaimana kondisi terkini dari daerah-daerah tempat para Kapolres ini bertugas, dan hal-hal yang ditanyakan oleh Presiden Jokowi ini merupakan terkait dengan bagaimana utamanya saat ini adalah penanganan pandemi COVID-19 di wilayah-wilayah tersebut. Sebagaimana kita mengetahui bahwa kepolisian ini juga menjadi salah satu pilar yang berperan untuk turut serta untuk melaksanakan pembatasan sosial berskala besar di bulan-bulan kemarin sejak pandemi ini ada di Indonesia hingga saat ini di masa transisi menuju new normal ini. Selain itu, untuk daerah-daerah tertentu seperti ada dari Polres Sabang dan juga Polres Pulang Pisau di Kalimantan Tengah ini Presiden Joko Widodo juga menanyakan mengenai persiapan, antisipasi bagaimana kepolisian ini bisa bekerja sama dengan berbagai elemen di masyarakat, baik pemerintah maupun juga TNI dan juga masyarakat ini untuk penanganan adanya kebakaran hutan yang dimungkinkan ada di musim kemarau ini. Selain dari upacara secara virtual yang dilaksanakan di Hari Bayangkara ini, Presiden Joko Widodo tadi juga menganugerahi kepada 5 anggota kepolisian di seluruh Indonesia ini yang berprestasi dan juga dianggap telah menjalankan nilai-nilai, menjalankan pedoman dari kepolisian untuk bisa menjaga keamanan dan stabilitas negara, yaitu pemberian tanda kehormatan Bintang Bayangkara Nararya kepada 5 anggota kepolisian.
untuk tahun ini Hari Bayangkara ini mengusung tema Kamtipnas Kondusif, Masyarakat Semakin Produktif, di mana ada sejumlah amanat dari Presiden Joko Widodo ini yang diberikan kepada pihak kepolisian. Terutama di masa ini ada sejumlah agenda dari pihak kepolisian untuk mendukung bagaimana pemerintah Indonesia untuk melakukan penanganan pandemi COVID-19 dan juga untuk menghadapi pilkada serentak yang akan jatuh di Desember mendatang. Walaupun ada agenda-agenda besar yang dijalankan oleh pemerintahan Republik Indonesia, namun Presiden juga tadi mengingatkan agar Polri tetap bisa menjalankan agenda-agenda strategis di tubuh Polri sendiri. Salah satunya adalah reformasi birokrasi agar kepolisian ini terus bisa mengayomi dan memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat dan juga untuk selalu profesional, transparan, dan mempunyai teknis administratif yang juga tetap berpihak pada masyarakat. Selain itu juga Presiden tadi mengingatkan agar Polri ini terus bersinergi, bekerja sama dengan pemerintah, kemudian juga dengan TNI dan juga masyarakat untuk bisa menjaga agar penanganan pandemi COVID-19 ini bisa dipercepat, terutama bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan dari masyarakat ini tetap bisa dilaksanakan secara disiplin. Selain itu, Presiden juga tadi meminta agar kepolisian ini juga turut mendukung agenda pemerintah untuk bisa melakukan pemulihan ekonomi secara nasional di masa pandemi COVID-19 ini. Maggie dan Mai. Baik, terima kasih Demes Putri, produser lapangan CNN Indonesia melaporkan, dan selamat bertugas kembali.